Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Satrio Piningit dalam ramalan Joyoboyo. Satrio Piningit merupakan sosok misterius yang diramakan akan datang sebagai Ratu Adil di Indonesia. Ia dijadwalkan akan keluar saat negeri ini memasuki masa injury time, yakni ketika zaman gelap Bandung atau zaman kehancuran Indonesia mencapai puncaknya. Meski banyak yang tidak percaya, namun tetap saja cerita tentang Satrio Piningit dalam ramalan Joyoboyo menjadi topik menarik setiap kali diperbincangkan. Bagaimana kisahnya sang satria ini begitu populer hingga zaman kini? Tokoh kesatria Piningit muncul dalam ramalan Raja Kediri, yakni Prabu Joyoboyo, yang terkenal mampu meramal dan memprediksi masa depan Nusantara. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan Joyoboyo dikubah oleh Sunan Giri Prapan dalam kitab Musasar pada tahun Saga 1540 atau 1618 Masehi. Salah satu ramalan yang sudah menjadi kenyataan adalah kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Orang Jawa akan diperindah oleh orang kulit putih selama 3 abad dan oleh kerdil kuning untuk masa hidup tanaman jagung sebelum kembalinya Ratu Adil. Ramalan ini memang terbukti benar, namun bagaimana dengan Satrio Piningit? Jayabaya meramalkan bahwa Satrio Piningit akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Ia digambarkan sebagai sosok tersembunyi atau Piningit yang cerdas, jujur, dan berperilaku lurus atau benar. Dalam ramalannya, sang kesatria tidak hanya akan memimpin tanah Jawa, namun akan memerintah dunia. Namun, ia baru akan keluar ketika sudah terjadi musibah dan bencana yang sangat besar. Dalam perjalanan hidupnya, ia dituliskan akan selalu mengalami kesengsaraan, selalu dipermalukan, sial, dan kesapar atau miskin. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Satrio Wiragung, The Kesatria Agung. Menurut ramalan tersebut, nantinya ia tidak akan menjabat sebagai kepala negara karena pemilihan, namun karena revolusi besar-besaran. Banyak orang percaya nubuat atau ramalan ini sehingga Satrio Piningit ditunggu-tunggu kedatangannya. Kutipan beberapa ramalan tentang Satrio Piningit. Yang pertama, bait 140. Balai wong Jawa kaya gabah dan ingkari, endi sing bener endi sing sejati, para topo podo ora wani, podo wedi jejarake piwulang adi, salah-salah ana mahipati. Terjemahannya, perilaku orang Jawa seperti butiran-butiran padi di atas mampan yang diputar, bulir-bulir padi yang berlarian ke sana kemari saling bertabrakan. Mana yang benar, mana yang sejati? Para petapa tidak ada yang berani. Semua takut mengajarkan ajaran baik salah-salah bisa mati. Yang kedua, bait 141. Banjir bandang ono ngendi-ngendi, gunung jeduk tan anjarwani, tan angin peni, keting kepati-pati marang pandito kang pati geni. Margo wedi kepiye wedine sopo siro sing sayekti. Terjemahannya, banjir bandang terjadi di mana-mana. Gunung meletus tak terduga tanpa memberi isyarat sebelumnya. Bencinya sangat mendalam terhadap pendeta, orang pintar atau waskita yang menjalani tirakat tingkat tinggi karena takut terbongkar rahasia siapa dirinya yang sejati atau sebenarnya. Yang ketiga, bait 159. Selet-selete yang besuk nganci tutuping tahun, sinungkalan dewa wulo angesto menggalaning ratu, bakal ono dewa jawanan tah apa ngawak manungso apa sulyo pidro pitoro kresno awato bolo dewa. Agar kaming terus solo wedo sinerjar wolak walik zaman, wong ngili ambel kakek, wong utang ambel nyar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Terjemahannya,
Selamat-lambatnya nanti menginjak untuk tahun. Sinungkalan Dewa Wulo Angesto Anggelaning Ratu, yang sama dengan dipinjam 8 dewa menjadi panglimanya raja. Bisa berarti tahun sesuai Codro Sengkolo. Kan ada dewa yang menjelma ke dunia, berbeda manusia, bermuka seperti Batara Krishna, berwatak Baladewa, bersenjata Trisula Weda, sejajar dengan terbaliknya zaman. Orang pinjam akan mengembalikan, orang hutang akan menyaur. Hutang nyawa, bayar nyawa. Hutang malu, nyaur malu. Yang keempat, bait 161. Danungane ono sikil redi lau sisi wetan. Wetane Bangawan Banyu. Ada Turku Pindo Raden Gatotkaca. Arupa pangupon Doro Tundro Tiko. Kaya menungso Angeledo. Terjemahannya, tempatnya di kaki gunung Lawu sebelah timur. Sebelum timurnya sungai Bangawan atau air. Berumah seperti Raden Gatotkaca. Berupa rumah merpati bertingkat 3, seperti manusia yang menggoda. Percayalah Anda terhadap kedatangan sang Ksatria Piningit. Kepercayaan hendaknya disertai dengan tindakan positif, bukan kepercayaan pasif yang hanya diteriakan ataupun pasif menunggu pasrah kedatangan sang tokoh. Bukan hal aneh, sepertinya kalau dalam situasi menunggu tanpa kepastian ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu kedatangan Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan kedatangan pertolongan. Sebagaimana orang dalam kegelapan, tak berhenti-hentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap kapan kepanikan matahari terbit. Soekarno 1930. Indonesia menggugat. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah, bahwa manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit, hancur, dan bangkit lagi. Mungkin ini juga dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati, optimis, bahwa di saat yang paling berat sekalipun, suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, masa keemasan Nusantara.